Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayri sawafin tuhajjani an ashabihima iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya, hadis ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah surat Az-Zahrawain, 2 surat Zahra, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, sesungguhnya keduanya datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan, yaitu seakan-akan dua-duanya itu menjadi awan pelindung, ya. Au ghayayatan, yaitu sama juga dia adalah awan pelindung tetapi jenisnya feminin. Au ka'annahuma firqan, yaitu 2 kelompok dari burung min tairin sawaf yang sedang mengepakkan sayap-sayapnya. 2 kelompok burung yang begitu banyak. Tuhajjani an ashabihima, maka kedua surat tersebut akan membela pembaca-pembacanya ya pada hari kiamat. Iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surat al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah berkah, meninggalkannya kerugian, dan tidak akan tukang sihir mampu melawannya. Jadi ini keutamaan surat Al-Baqarah dan keutamaan surat Ali Imran. Khusus untuk surat Al-Baqarah keutamaannya adalah dia mendatangkan berkah, meninggalkannya kerugian. Kemudian juga membaca tidak akan ada satu tukang sihir pun yang mampu untuk melawannya. Maka sering sekali ditanya tentang rumah yang angker, rumah yang banyak roh gentayangan misalkan, atau rumah banyak jinnya misalkan. Maka salah satunya adalah dengan menggunakan Al-Quran, dengan membaca surat Al-Baqarah ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tastati'uhal batalah, maka tidak akan ada yang mampu tukang sihir melawannya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil keutamaan dari surat yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan membaca ayat kursi. Jadi dari surat Al-Baqarah di dalamnya ada ayat kursi, yaitu ayat kursi pada surat Al-Baqarah 255. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi, ya, yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian. Apa maksud tidak ada yang menahannya dari masuk surga kecuali kematian? Artinya kapan dia mati maka langsung masuk surga. Ya, kapan dia mati maka langsung masuk surga. Yang membiasakan membaca ayat kursi setelah sholat fardu maka keutamaannya ini. Dan ini hadis sahih, ya, diriwayatkan dalam beberapa keutamaan hadis sahih. Di antaranya yaitu bahwa hadis riwayat Bukhari juga menunjukkan tentang keutamaan membaca ayat kursi ini. Di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari, "Idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Artinya, jika engkau tidur di atas kasurmu, maka bacalah ayat kursi, maka
masih akan selalu ada seorang malaikat penjaga dari Allah, dan tidak akan ada satu syaitan pun yang mendekatimu sampai pagi. Ya, mendengar itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Artinya dia telah berkata benar meskipun dia adalah tukang dusta. Dia adalah berkata benar meskipun dia adalah tukang dusta. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang paling agung? Maka Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Terakhir Ubay ibnu Ka'ab berkata, "Ayatul Kursi." Ayat Allah, ayat yang di dalam kitabullah yang paling agung adalah ayat kursi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyahnikal ilmu abal munzir." Liyahnikal ilmu abal munzir. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ilmu wahai Abul Munzir. Abul Munzir adalah salah kunyah dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lagi keutamaan dari surat Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan membaca dua ayat terakhir dari Al-Qur'an. Dari surat Al-Baqarah, man qara'a ayatal kursi, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatah. Artinya barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka ini sudah mencukupinya, ya, sudah mencukupinya. Kata-kata sudah mencukupinya ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah bahwa dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan berbagai macam tafsiran. Mencukupinya yaitu mencukupi dari keburukan apapun. Yang kedua, mencukupi dari gangguan jin pada malam itu. Kemudian yang ketiga yaitu mencukupi dari sholat malam. Lihat keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya.